Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 250. Ini dari seorang di 08123356 dan seterusnya. Agak panjang tetapi ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Ini seorang pria usia 32 tahun, baru menikah Oktober 2020. Setelah 8 tahun melewati masa perkenalan dan pacaran. Jadi pria ini sudah ikut pengajaran saya sejak tahun 2014, yaitu ketika saya di Sydney, Australia. Pak Eras, sepanjang saya menjalani masa pacaran dengan istri saya saat itu, atau belum menikah, hubungan saya dengan calon mertua laki-laki, sekarang sudah resmi mertua, memang kurang baik. Kalau si mama mertua sangat baik hubungannya dengan saya, normal seperti mertua menantu pada umumnya. Saya pun tidak paham sejak awal kenapa papa mertua memang tidak menyukai saya, padahal saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Bahkan saya termasuk calon menantu yang selalu menyapa dan tegur sapa. Saya dilahirkan di keluarga yang menjunjung tinggi etika dalam kehidupan sosial. Saya selalu bertanya-tanya apakah mungkin keadaan saya yang kurang secara finansial yang menjadi penyebab ketidaksukaan papa mertua dengan saya. Namun pada akhirnya pun mereka merestui saya untuk menikah. Sebelumnya sebagai informasi, saya diajak bekerja di dalam perusahaan keluarga oleh si papa mertua ini. Karena dia sangat kewalahan mengurusi bisnis keluarga tersebut dan meminta saya untuk membantu, dan saya pun dengan senang hati membantu bekerja dengan sepenuh hati. Lalu terjadilah kejadian yang membuat hubungan saya dengan papa mertua hancur total. Tepatnya baru 2 bulan sebelum kami menikah, bulan Desember 2020. Di saat sedang bekerja di tempat papa mertua tersebut, terjadilah pertengkaran hebat antara internal keluarga inti. Papa mertua ribut besar dengan mama mertua yang notabene-nya bukan urusan saya. Di hari itu saya sedang di lantai 1 ruko papa mertua, sedangkan papa dan mama mertua berada di lantai 2. Begitu juga istri saya ada di lantai 2. Jadi saya sendirian di lantai paling bawah. Saat itu di lantai bawah saya sudah tahu mereka cekcok dan nada bicara satu sama lain juga sangat tinggi. Sekali lagi saya tidak mau ikut campur karena bukan urusan pribadi saya. Selang 1 menit saya mendengar suara perkelahian di mana ternyata si papa mertua memukul mama mertua hingga jatuh tersungkur. Aduh, kayak adegan sinetron. Dan beberapa barang-barang juga terjatuh. Di saat yang sama, istri saya yang berada di dekat mereka sontak otomatis langsung memukul papa mertua. Ini otomatis ya. Dia pukul papanya sendiri dan dibalas dipukul oleh papa mertua tersebut. Lalu setelah itu istri saya juga dicekik hingga tubuhnya memar. Sekali lagi saya masih ada di lantai bawah. Saya tahu terjadi perkelahian, tapi saya tidak menyangka istri saya dipukul dan dicekik oleh papanya sendiri. Di saat itu mama mertua dan istri saya teriak-teriak panggil nama saya supaya saya naik ke atas. Saya kaget sekali mengetahui istri saya dilukai secara fisik dan akhirnya saya gelap mata. Saya naik ke
Saya naik ke atas, pukul balik papa mertua, hingga akhirnya semua berhenti. Pak Era, saya adalah anak yang dilahirkan dalam keluarga yang tidak menggunakan kekerasan. Ayah saya tidak pernah sekalipun memukul mama dan kakak perempuan saya selama hidup. Saya pun menjunjung tinggi kelembutan terhadap perempuan. Tapi saya terpaksa harus memukul karena saya tidak terima istri saya yang sah secara hukum dilukai secara fisik. Saya harus melindunginya. Maksudnya melindungi kalau dia terancam ya. Kalau sudah berhenti mencekik cukup dilerai saja. Tapi Anda memukul, ini masalah. Dan saya harus katakan Anda salah. Apapun dan bagaimanapun tidak patut. Untuk informasi, si papa mertua ini malam sebelum kejadian ini sudah sempat membawa pisau karena cekcok dengan mama mertua. Nah, sebenarnya kan dalam hati saya sudah, dalam hati Anda sudah ada satu resistensi. Karena papa mertua tidak suka Anda, apalagi sudah ada ketegangan seperti ini. Jadi sudah ada bahan untuk bertindak. Kalau tidak, belum tentu Anda memukul sebenarnya. Namun tidak terjadi apa-apa waktu papa mertua pegang pisau karena mama mertua lari terbirit-birit menghindar ketika melihat si papa mertua membawa pisau. Ampun deh. Pak, apa yang harus saya perbuat? Satu sisi saya tahu saya sangat besar. Saya tahu dosa saya sangat besar karena memukul orang tua. Puji Tuhan, Anda sadar. Di satu sisi lain saya harus melindungi istri saya. Itu bukan alasan, kecuali istri Anda betul-betul dalam kondisi terancam nyawa. Kalau hanya dicekik lalu bisa dipisahkan, itu cukup. Tapi kalau Anda memukul, ini masalah lain. Karena manusia seperti papa mertua yang malam sebelumnya sudah membawa pisau, sangat beresiko bisa terjadi penusukan bila saya tidak naik. Oh ya, Anda harus naik. Tapi Anda memukul mertua, itu yang jadi masalah. Saya tidak pernah, Pak, memukul orang tua selama hidup saya. Ya oke lah, sudah terjadi ya bagaimana. Sampai papa kandung saya bilang, mereka berkonflik tetapi kamu yang nanggung dosa mereka. Saya berencana untuk meminta maaf kepada papa mertua saya langsung. Walaupun di satu sisi saya tahu dalam masalah ini, sebenarnya saya tidak harus terlibat dari awal. Maaf Pak Era, sepanjang sekali pertanyaan saya. Semoga Pak Era selalu diberikan kesehatan supaya bisa mengembalakan domba-domba di bumi untuk dibawa ke LP3. Anda ini orang baik, benar-benar orang baik. Anda orang baik, orang bertanggung jawab, orang termasuk nurut, santun. Tetapi ketika melihat istri diperlakukan seperti itu, dan ada sudah rasa ketidaksukaan juga kepada mertua yang bersikap selama ini, mungkin kata yang kurang enak didengar bisa terjadi, ia merendahkan Anda. Kalau Anda mengatakan tidak suka, mungkin karena finansial. Itu despise ya, merendahkan. Anda merasa terrendahkan oleh papa mertua itu. Dan pada saat kesempatan seperti itu memberi potensi besar untuk memukul. Tetapi kalau sudah salah, ya kalau Anda bisa minta maaf, usahakan minta maaf. Berdoa agar ada suatu situasi yang pas untuk minta maaf. Lalu harus dihadirkan seorang konselor untuk memimpin keluarga itu. Yang pertama yang harus dilayani itu ibu dari bapak, dari bapak mertua. Ibu mertua Anda ini harus dilayani. Kita tidak tahu secara lengkap mengapa sampai terjadi keributan. Anda juga tidak menceritakan. Kalau seandainya, ya toh, ibu mertua Anda bisa lebih mengekang diri, belum tentu terjadi keributan. Jadi kalau Anda tidak berkeberatan, hubungi kami lagi, maka konselor wanita kami akan menghubungi ibu mertua dan membimbing.
Sebab kalau tidak ada nanti akan terjadi konflik terus. Ya. Begitu. Minta maaf bagi Anda yang telah bersalah, lalu bawa ibu kepada konselor, ajak untuk tidak melawan. Percuma melawan bapak-bapak yang sudah usia di atas 55 tahun, saya kira, ya. Percuma, ya. Nanti akan menimbulkan konflik baru. Tetapi kita tetap berdoa agar Tuhan menjamah papa mertua Anda. Itu yang saya bisa berikan kepada Anda. Anda bisa membujuk istri, menasihati mama mertua untuk tidak banyak bicara. Untuk diam. Diam, jangan melawan. Ya. Jangan sampai iblis mendapat momentum, kesempatan yang baik. Peso yang di tangan papa mertua betul-betul dihunjamkan di perut. Bisa di perut mama mertua, istri Anda atau Anda sendiri. Lebih baik diam. Kalau istri Anda yang bicara kepada mama kandungnya mungkin lebih bisa. Sampaikan, ini nasihat dari Pak Eras. Diam. Oke, 08578892. Apakah dengan masuk Kristen kehidupan saya bisa lebih baik dari sebelumnya? Harus. Tapi lebih baik apanya? Jika bisa tuntun saya ingin masuk Kristen. Oke. Akan ditelepon oleh staf kami. Ya, Pak Topo akan melayani. 0812 8000 dan seterusnya. Oke. Saya kira ini agak pribadi, tidak perlu saya bacakan. Yang pribadi tidak perlu saya bacakan, mungkin perlu dilayani secara khusus. Pak Pendeta, saya sudah sering mendengar khotbah Bapak dari YouTube dari beberapa tahun yang lalu, tapi nggak seintens setelah kami memasang wifi di rumah. Pak, saya sangat terberkati melalui khotbah Bapak yang sering saya ikuti. Abam, Anda bertanya, kita menjawab. Mulai dari episode awal sampai sekarang. Tapi kadang aja juga ketinggalan dan wanita surgawi juga diikuti. Yang saya mau pertanyakan, Pak, pertama, gimana cara menyangkal diri agar saya ini berkenan kepada Bapak di surga. Sementara dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang kadang membuat saya jadi marah. Itu satu, ya jadi marah. Dua, gimana caranya merawat orang tua dengan tulus ikhlas, tidak ada sama sekali dalam hati menggerutu, yang artinya banyak pertanyaan muncul dalam hati. Oh ya Pak, saya anak ke-8 dari 8 bersaudara. Usia saya 39 tahun, mempunyai suami yang bertanggung jawab, dan kami memiliki 3 anak. Saya hanya ibu rumah tangga. Sekarang Bapak saya tinggal bersama kami. Bapak saya tinggal bersama kami, usia 80 tahun lewat. Dari dulu Bapak saya kerjanya sering melamun, diam sendiri. Mama saya juga sudah 7 tahun lewat meninggal. Mama saya meninggal karena sakit stroke. Gimana cara menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang berkenan kepada Bapak? Thanks Pak. Tuhan memberkati pelayanan Bapak agar banyak orang terberkati melalui Truth ID. Anda punya pertanyaan ini adalah pertanyaan dari hati yang haus dan rindu akan kebenaran supaya berkenan kepada Bapak. Dan sekaligus ada pertanyaan bagaimana merawat orang tua ya dengan tulus ikhlas tanpa menggerutu, begitu ya. Tidak ada nasihat lain kecuali Anda harus belajar firman Tuhan secara memadai melalui Truth ID.
Jadi Anda harus terus belajar Truth ID, ya. Itu tidak bisa tidak. Supaya pemahaman akan kebenaran cukup, dan itu akan memberikan wawasan baru dalam hidup Anda. Yang kedua, memiliki persekutuan dalam doa. Artinya ketemu Tuhan setiap hari. Dan Anda juga bisa doa setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat dengan kami. Jam 5 pagi maksud saya. Jadi, lakukan ini. Anda akan bertumbuh, Anda akan menjadi anak Allah yang berkenan kepadanya, dan Anda akan bisa melayani orang tua usia 80 tahun ini dengan sikap hati yang benar, karena Anda melakukannya bukan untuk orang tua itu sendiri, tetapi Anda melakukannya untuk Tuhan. Jadi lakukan itu untuk Tuhan. Melihat orang tua ini, lakukan untuk Tuhan. Lalu Anda akan dipimpin Tuhan menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi orang tua yang baik, bahkan dalam segala aspek Anda menjadi orang yang unggul atau excellent. Pasti. Truth ID jangan lupa. Jam doa tiap hari jangan lupa. Dan tentu jangan bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan. Ya, begitu. Tuhan memberkati Anda, puji Tuhan. 0812 7679 dan seterusnya. Saya tonton video Bapak Erastus dan tersedia nomor untuk mengirimkan pertanyaan. Saya mau bertanya, Min. Saya mau bertanya admin ya. Beberapa hari yang lalu, saya dengan penuh sukacita berziarah bersama keluarga ke makam besar keluarga besar kami. Dan dalam pada itu saya berargumen bahwasanya saya salah dan meminta bantuan atau berkat kepada roh orang mati dengan alasan bahwa orang mati hubungannya sudah putus dengan kita yang hidup di dunia. Ini berargumen bahwasanya salah dalam meminta bantuan, ya. Berargumen dengan keluarga barangkali, ya. Tinggal bagaimana hubungan dengan Tuhannya dalam kematian menuju penghakiman dan sama sekali tidak memiliki kuasa untuk memberi berkat. Betul Anda. Tidak boleh berdialog dengan orang meninggal, berharap kepada orang meninggal, karena orang meninggal tidak ada urusan lagi dengan kita yang masih hidup. Anda benar. Namun berserang lama malamnya salah satu anggota keluarga ada yang kesurupan dan mengatakan mengapa saya tidak percaya mengenai apa yang saya ungkapkan di makam tersebut. Dan warga yang lain mengatakan bahwa saya percaya agar yang kesurupan tidak marah. Namun saya tetap optimis bahwa Alkitab adalah kebenaran. Namun sejak saat itu melahirkan dilema bagi saya. Mohon bantuannya. Oke. Ini penderitaan karena mengikut Yesus. Jadi setan memang tidak suka Anda memberitakan kebenaran. Setan mendengar waktu Anda ngomong itu. Ya. Tetapi Anda jangan menjadi lemah karena masalah ini. Hadapi saja. Roh kemuliaan ada pada Anda. Justru Anda mengalami ini akan membuat Anda menjadi orang yang tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Tetapi pelajaran penting yang saudara harus tahu, ketika sudah ada di makam, terlanjur keluarga ada di makam, sebaiknya tidak bicara lagi bahwa itu tindakan yang salah. Ya, diam dulu, cari kesempatan untuk bicara dengan teduh atau tenang. Bukan takut kuasa gelap. Toh akhirnya keluarga juga tidak mau mengerti. Jadi yang peristiwa kesurupan seakan-akan pembenaran bahwa tindakan berziarah itu benar. Saudara, sebenarnya kalau kita berziarah ke makam itu tidak salah kalau tujuannya merapikan kuburan. Itu sebagai tanda hormat kita kepada orang tua yang pernah hidup dan demi dilihat oleh lingkungan. Bayangkan sekarang kalau Anda membiarkan makam orang tua Anda berantakan ditumbuhi
rumput-rumput sampai kemudian hilang, itu juga nanti akan jadi batu sandungan. Jadi kalau kita ke kuburan, kita menghormati orang tua yang pernah hidup. Itu rasa respek kita juga belum hilang, ya itu. Tapi ini tidak ada artinya sebenarnya hal itu, karena dia sudah tidak ada di situ lagi. Namun demi orang di sekitar kita, bahwa kita punya respek terhadap orang tua. Demi orang yang masih hidup di sekitar kita. Bukan demi orang tua itu sendiri sebenarnya. Tapi demi orang di sekitar kita, kita menunjukkan bahwa kita respek kepada orang tua yang pernah hidup. Nah, kalau berziarah ke makam hanya untuk meminta petunjuk, minta berkat, itu salah, itu berhala. Tetapi tadi saya katakan jangan kita bicara secara provokatif di makam itu tidak efektif. Ya ikut saja, diam di situ. Tapi Anda jangan ikut-ikut ritual. Menjaga ini, ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan berikut ya saudaraku. Salam Pak Erasus, saya wanita usia 28 tahun. Sudah menikah 5 tahun dan mempunyai 1 anak laki-laki umur 4 tahun. Saya sudah mengikuti khotbah Pak Era sejak tahun 2010. Oke. Saya kira ini pribadi juga nih, tidak bisa di ini. Pribadi nanti akan dilayani khusus, ini tidak bisa nih. Saya akan bacakan lagi ya. Ada pertanyaan dari seseorang yang tidak disebut namanya. Tidak saya sebut namanya. Saya berterima kasih untuk acara doa pagi yang Bapak adakan, karena saya merasa diberkati dan dikuatkan. Bapak, saya mau bertanya, bolehkah? Saya adalah seorang istri yang sebelum menikah, saya Muslim. Saya mengikuti Tuhan Yesus sejak 5,5 tahun yang lalu. Saat ini saya berdosa telah meninggalkan suami saya. Saya keluar dari rumah suami karena saya tidak tahan dengan perlakuan suami saya yang saya sering ditempeleng. Bibir saya sudah sering pecah, Pak. Ya. Selain itu dia selalu berkata, keluar kamu dari rumah saya. Saat ini saya tinggal bersama adik saya. Sudah 6 bulan, tapi saya masih pegang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, meski sekarang suami saya sudah punya teman wanita lagi, bahkan dia akan menikah bersama teman wanitanya, apa yang harus saya perbuat, Bapak? Saya takut kalau harus kembali ke rumah dan hidup bersama dia lagi. Suami saya pun setiap bulan selalu meminta saya untuk membayar segala keperluan dia dan rumah. Dan saya masih memberikan apa yang dia minta. Mohon Bapak nasihatnya agar saya tidak lagi berdosa di hadapan Tuhan. Kasihan ini. Laki-laki seperti ini laki-laki terhukum nanti. Jahat ini. Wanitanya dari orang beragama lain menikah, ketemu laki-laki yang kelakuannya jahat nih. Jahat sudah begitu masih minta dibayari. Dan mau membayari lagi. Wanita ini akan didampingi oleh konselor kami. Dan didampingi juga tentu nanti minta petunjuk ahli hukum. Apa yang harus dilakukan. Tetapi saran saya, Anda tidak perlu lagi membayar segala keperluan pria jahat ini. Anda tidak perlu. Kalau dia sudah tinggal dengan wanita, lebih baik Anda tidak kembali pulang ke rumah Anda itu. Tapi saya harus tahu rumah itu atas nama siapa. Anda sudah punya anak belum? Waktu Anda meninggalkan rumah, di situ ada anak-anak tidak. Anda sering ditempeleng ini karena Anda banyak mulut,
atau Anda pernah berbuat salah, atau apa. Tetapi kalau saya nilai suami ini memang tidak benar, sudah punya teman wanita, dan akan menikah bersama teman wanitanya, saya nasihati Anda untuk melupakan pria ini. Lupakan pria ini. Mimpi buruk. Kami dari tim Anda bertanya Alkitab menjawab akan mendampingi Anda. Mendampingi Anda, memberikan tuntunan, nasihat rohani, dan juga pendampingan hukum. Ya. Saya mendengar begini terus terang saya marah. Ini sewenang-wenang sekali. Kami akan mendampingi Anda, ya. Tuhan memberkati.